Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Baik, pagi ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita ya di tema 9, sungguh kayanya negeriku, sub tema 2 ya, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini akan kita lanjutkan materi tematik ya. Sebelumnya akan Bapak bacakan terlebih dahulu kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui bimbingan guru, siswa mampu mengetahui persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia ya. Kemudian yang kedua, mampu mengetahui hak dan kewajiban terhadap lingkungan sosial. Kemudian yang terakhir, melalui media daring siswa mampu menyanyikan lagu Desaku yang Kucinta ya. Jadi untuk subtema 2 ini Bapak hanya memberikan penekanan materi atau menjelaskan yang belum pernah kita pelajari sebelumnya seperti itu ya. Baik, materi yang pertama itu di materi IPS ya. Materi IPS halaman 77, persebaran sumber daya alam di Indonesia ya. Kita tahu bahwa Indonesia dikenal dengan kekayaan sumber daya alam yang begitu beragam seperti itu ya, baik dari ujung Aceh hingga ke Papua sana, di mana Indonesia begitu banyak memiliki sumber daya alam ya, sumber daya alam yang begitu kaya, begitu banyak dan begitu beragam seperti itu ya. Bisa diperhatikan di bukunya itu di halaman 77 ya, di mana ada peta yang menunjukkan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Jadi sumber daya alam dibedakan menjadi dua ya, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya hasil tambang ya. Yang pertama ya, sumber daya alam hayati, di mana sumber daya ini diperoleh dari dibagi dua ya. Sumber daya alam hayati dibagi dua ya, sumber daya alam hewani, sumber daya alam nabati ya. Baik, kita lanjutkan sumber daya alam hewani. Artinya bahwa sumber daya alam yang didapatkan atau yang diperoleh dari hewan tersebut, baik itu yang ada di darat, laut maupun di perairan seperti itu ya. Kita tahu Indonesia dikenal dengan jenis hewan atau jenis makhluk hidup jenis hewan yang memiliki yang beragam seperti itu ya. Kemudian sumber daya alam nabati ya, sumber daya alam yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan ya, atau sumber daya alam yang dimanfaatkan atau diproduksi dari jenis-jenis tumbuhan ya, atau segala jenis tumbuhan. Kemudian ya, persebaran sumber daya alam di Indonesia lanjutannya ya. Yang pertama itu ada persebaran hasil tambang ya. Hasil tambang ini biasanya yang diproduksi ya, atau belum bisa dimanfaatkan belum bisa dimanfaatkan Kak, dan harus diproduksi terlebih dahulu supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Indonesia ya, negara Indonesia terkenal sebagai penghasil barang-barang tambang ya. Misalnya ya, minyak bumi, gas alam, tembaga, batu bara, nikel, timah, dan emas merupakan hasil kekayaan alam ya. Yang terkenal di Kalimantan itu adalah batu bara ya. Kita terkenal itu ada batu bara, kemudian nikel dan lain sebagainya yang tersebar di wilayah Indonesia ya. Nah, contohnya itu kan ada yang pertama itu minyak bumi, kemudian apalagi batu bara ya, kemudian tanah liat ya. Tanah liat ini tanah yang mengandung lempung 65%, butir-butirnya sangat halus sehingga rapat dan sulit menyerap air. Biasanya tanah liat ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan kerajinan seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah kaolin ya. Kaolin ini terbentuk dari pelapukan batu-batuan granit. Batuan ini banyak terdapat di daerah sekitaran pegunungan Sumatera ya. Nah, ini dia kayak semacam mirip-mirip dengan belerang, namun dia lebih lebih keras gitu ya, lebih keras, dan warnanya biasanya warna putih ya. Semacam ya itu tadi, semacam
mirip-mirip batu kapur juga gitu ya, mirip batu kapur, kemudian apalagi belerang ya. Kemudian yang berikutnya itu gamping ya, gamping atau batu kapur ya. Batu kapur terbentuk dari pelapukan sarang hewan karang ya. Ini ya contohnya ya, mirip-mirip dengan kaolin ya. Kemudian yang berikutnya ya, ada pasir besi ya. Pasir besi ini batuan pasir yang mengandung zat besi ya. Makanya banyak besi yang bisa dimanfaatkan masyarakat ini itu diproduksi dari pasir besi ya, seperti itu ya. Nah ini contohnya, dia memang kayak semacam butiran kecil-kecil tapi dia kayak mirip besi gitu ya, keras gitu. Kemudian bauksit ya, bauksit itu dia kayak semacam tanah liat namun dia lebih keras juga gitu ya, kayak semacam mirip-mirip batu gitu. Kemudian mangan ya, mangan itu juga semacam batu keras begitu ya. Ini mangan apa namanya ini, mangan itu terdapat di Kiripan ya, daerah istimewa Yogyakarta ya. Kayak dia semacam bentuk batu gitu, batu kerikil gitu ya. Kemudian fosfat ya, fosfat dia juga kayak semacam apa namanya, mirip-mirip batuan gitu ya, tapi dia berbeda dengan yang lain seperti itu ya. Jadi itu tadi sumber daya alam persebaran hasil tambang ya. Jadi Indonesia memang dikenal dengan tambangnya yang beragam seperti itu ya. Namun memang saat ini Indonesia belum mampu untuk mengelolanya semua. Namun kita bersyukur ya, bersyukur memiliki kekayaan alam yang begitu beragam seperti itu ya. Untuk itu mari kita jaga kelestarian alam kita ya, menjaga, kemudian kita tetap menjaga sumber daya alam yang ada di sekitar kita lah, paling tidak seperti itu. Ya, kemudian ya materi PPKN ya. Materi PPKN di halaman 86 itu. Jadi hak dan kewajiban terhadap lingkungan sosial ya. Kalau berbicara tentang hak berarti sesuatu yang harus kita lakukan terlebih dahulu seperti itu ya. Atau hak itu merupakan sesuatu yang kita terima, sesuatu yang kita terima atau kita peroleh dari apa yang kita lakukan sebelumnya, apa yang sudah kita laksanakan seperti itu ya. Namun di sini konsepnya berbeda ya, hak terhadap lingkungan ya. Hak kita terhadap lingkungan apa aja sih seperti itu ya. Jadi hak dan kewajiban sangat sulit dipisahkan, artinya bahwa hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara bersamaan atau berimbang seperti itu ya. Jika hak dan kewajiban telah terpenuhi secara seimbang, maka terciptalah kehidupan yang nyaman, tentram dan sejahtera. Dan masih banyak lagi ya maksudnya ya hidup kita nih sejahtera lah gitu, aman dan tentram seperti itu. Kemudian beberapa kewajiban dan hak warga negara kita sebagai warga negara atau kita sebagai siswa seperti ini ya. Yang pertama, membayar pajak itu sudah pasti ya, menjunjung hukum dan pemerintah. Kita harus memenuhi aturan-aturan yang ada di lingkungan sekitar, baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat seperti itu ya. Karena dengan adanya hukum ini bisa hidup kita bisa berjalan dengan baik, berjalan secara damai, tidak ada konflik ya seperti itu ya. Intinya mengurangi adanya konflik di antar suku, antar agama dan lain sebagainya ya. Kemudian menjaga kelestarian lingkungan sekitar itu merupakan kewajiban kita sebagai warga negara ya. Karena lingkungan sudah memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita peroleh, maka dari itu kita juga harus memberikan kewajiban kita untuk merawat dan menjaga lingkungan tersebut ya. Kemudian kewajiban kita mengikuti pendidikan dasar ya. Saat ini kalian sudah melaksanakan kewajiban ini, mengikuti pendidikan dasar ya. Kemudian hak warga negara Indonesia ya. Hak berarti yang kita peroleh, sesuatu yang kita peroleh, yang kita inginkan dari sesuatu yang kita lakukan seperti itu ya. Yang pertama itu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum ya. Jadi artinya hukum itu sebenarnya tidak boleh memihak ke siapapun. Intinya menghukum sesuai dengan tindakan yang dilakukan ya, seperti itu, atau kejahatan yang dilakukan. Kemudian memiliki pekerjaan dan kehidupan yang layak, yaitu haknya kita ya. Maka dari itu Bapak sampaikan supaya kita rajin sekolah ya. Memang sungguh-sungguh bersekolah supaya nanti ketika sudah dewasa bisa memperoleh pekerjaan yang layak seperti itu.
Kemudian membela negara ya. Jadi membela negara itu bukan baik. Yang berikutnya itu membela negara ya. Jadi membela negara adalah merupakan hak kita sebagai warga negara ya, atau hak kita sebagai siswa ya. Jadi bukan hanya pemerintah pusat atau TNI Polri, namun kita sebagai warga masyarakat tentunya ikut membela negara Indonesia ya, tidak supaya terhindar dari adanya konflik antara daerah atau antar suku, agama dan lain sebagainya seperti itu ya. Jadi membela negara itu dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti itu ya. Kemudian melalui bidang olahraga ya, kemudian duta kesenian, mengikuti lomba iptek internasional dan lain sebagainya ya. Jadi membela negara itu bukan berarti kita harus mati-matian seperti itu ya, tapi membela negara itu bisa membawa nama baik bangsa Indonesia melalui kegiatan-kegiatan yang ada seperti itu ya, mengikuti olimpiade ya, mengikuti bidang olahraga dan lain sebagainya ya. Kemudian mengeluarkan pendapat ya. Jadi hak kita sebagai siswa atau sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk bebas mengeluarkan pendapat ya. Mengeluarkan pendapat ini artinya bahwa kita diberikan ruang untuk berbicara, diberikan ruang untuk menyampaikan ide-ide yang ada dalam diri kita seperti itu ya. Biasanya kalau di sekolah ya, biasanya ada dilakukan diskusi oleh gurunya, maka dari situ kita diberikan ruang untuk berdiskusi untuk menyelesaikan suatu masalah seperti itu ya. Kemudian hak untuk beragama ya dan beribadah. Jadi kita sebagai warga negara diberikan hak untuk memilih agama ya, atau melaksanakan ibadah ya. Kemudian mendapatkan pendidikan yang layak ya. Kita sebagai peserta didik, pada intinya kita diberikan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak ya. Maka dari itu Bapak tekankan supaya anak-anak semua belajar dengan sungguh-sungguh supaya nanti kelak dewasa menjadi anak yang kebanggaan orang tua ya, atau bisa menjadi orang sukses ke depannya nanti. Kemudian mengembangkan kebudayaan ya. Jadi kita sebagai warga negara harus mengembangkan kebudayaan yang ada ya. Karena Indonesia dikenal dengan keberagaman budaya ya. Baik dari ujung Banda Aceh hingga ke Papua, Indonesia dikenal dengan budayanya yang begitu beragam. Maka dari itu kita harus menjaga ini, melestarikan ini, dan mengembangkannya seperti itu ya. Kemudian hak menikmati kekayaan alam ya. Ini pastinya sudah tahu ya, bagaimana kita tahu bahwa Indonesia ini dikenal dengan kekayaan alamnya yang luar biasa ya. Kekayaan alam yang begitu beragam. Maka dari itu kita sebagai warga negara yang tinggal di bangsa ini memiliki hak untuk menikmati kekayaan alam atau sumber daya alam yang ada di daerah kita masing-masing atau yang ada di bangsa ini seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya kita masuk di materi SBDP ya, halaman 110. Kita di sini diminta untuk bagaimana untuk menyanyikan lagu Indonesia, lagu Desaku yang Kucinta ya. Lagu Desaku yang Kucinta ini menggambarkan adalah sebuah desa yang permai, artinya selalu dirindukan oleh semua orang ya. Pada intinya kita sebagai perantau ya, anak-anak perantau, mungkin ada anak perantau yang mungkin tinggal lahirnya dulu di daerah yang misalkan di Sumatera, kemudian merantau ke Kalimantan, pastinya memiliki keinginan untuk pulang ya, atau rindu ke tempat lahirnya sebelumnya seperti itu ya. Jadi keserian di pedesaan dapat digambarkan dalam suatu lagu ya. Jadi segala sesuatunya itu bisa digambarkan atau bisa dituangkan lewat lagu ya, seperti lagu Desaku yang Kucinta seperti itu ya. Nah, didengarkan dulu lagu Desaku yang Kucinta ya. Desaku yang Kucinta diciptakan oleh El Manik ya.
Baik, demikianlah kegiatan pembelajaran pagi ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat dipahami dengan baik. Apabila ada kekurangan dari penyampaian materi, mohon dimaafkan ya. Atau apabila ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan kepada Bapak secara langsung. Baik, Bapak akhiri. Selamat pagi, salam sehat.